Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Nurkolis, NIM 2018-12-070, kelas akuntansi 5B, mata kuliah teori akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, kerangka konseptual. Apakah itu kerangka konseptual? Mungkin dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur dan dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkat, yaitu yang pertama, pada tingkatan teori tinggi. Kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, pada tingkatan teori selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan menginventarisasikan karakteristik, kualitas, dan informasi keuangan dari elemen pelaporan keuangan. Yang ketiga, pada tingkatan operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengukuran dan pengakuan dan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu disajikan. Selanjutnya, mengapa kerangka konseptual diperlukan? Mungkin benar bahwa profesi akuntan sejauh ini mampu bertahan tanpa teori akuntansi yang disusun secara formal, dan mungkin akan tetap melakukan hal yang sama di masa sekarang. Meskipun demikian, ada argumen yang menyatakan bahwa munculnya berbagai masalah dalam praktik akuntansi sering disebabkan oleh tidak adanya teori umum. Laporan khusus yang dibuat oleh salah satu komite dari New York Stock Exchange tahun 1934 sebagai berikut. Semakin banyak alternatif praktik akuntansi akan menyebabkan perusahaan memiliki kebebasan untuk memiliki metode akuntansi mereka sendiri dan batas-batas yang sangat luas sesuai dengan referensi yang dibuat. Selanjutnya, meskipun kerangka konseptual belum dapat memecahkan semua masalah, sebenarnya ada beberapa manfaat yang dapat diambil di pendekatan kerangka konseptual dalam membentukkan standar akuntansi. VASB mengidentifikasi empat manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Manfaat tersebut adalah: yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi sebagai standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul. Yang ketiga, sebagai membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Perumusan kerangka konseptual. Adanya kebutuhan akan kerangka konseptual yang dapat diterima secara umum mendorong FASB mengeluarkan discussion memorandum berjudul Conceptual Framework of Financial Accounting and Reporting, 11 of Financial Statement and their Measurement pada tahun 1976. Dari hasil kerja dan tulisan tersebut, akhirnya pada periode 1978 sampai 1985 dihasilkan 6 komponen kerangka konseptual dan diberi nama Statement on Financial Accounting SFAC. Hierarki ruang lingkup dan komponen kerangka konseptual FASB terdapat 3 level, yaitu: yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Apakah tujuan kerangka konseptual? Menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan definisi laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik, kualitatif, dan elemen laporan. Karakteristik
kualitatif informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor yang penting harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang ketiga, wastul prinsip atau keterbatasan. Level ketiga merupakan pedoman operasional yang digunakan untuk mengukur dan mengakui elemen laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan. Kerangka konseptual Indonesia. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kerangka konseptual tersebut pada intinya sejalan dengan tujuan kerangka konseptual memiliki FASB. Tujuan kerangka konseptual atau konsep dasar adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Tujuan dan pemakaian laporan keuangan. Menurut IA, tujuan adalah laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, presentasi atau hasil usaha perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Para pemakai laporan keuangan meliputi yang pertama, investor, yang kedua, kreditor, yang ketiga, pemasok, yang keempat, karyawan, yang kelima, pelanggan, yang keenam, pemerintah, yang ketujuh, masyarakat. Asumsi dasar. Dalam kerangka dasar menyusun dan menyajikan laporan keuangan disebut bahwa ada asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi, yaitu dasar aktual. Apakah dasar aktual itu dapat mencapai tujuan dan laporan keuangan disusun atas sesuai konsep aktual? Atas dasar asumsi ini, pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dengan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan pada saat diterima atau dikeluarkan kas. Dengan asumsi ini, laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi tentang masa lalu yang melibatkan pemerintahan, penerimaan, dan pembayaran kas, serta kewajiban pembayaran kas di masa mendatang dan sumber daya yang menggambarkan kas dan akan diterima di masa mendatang. Kelangsungan hidup. Dalam menyusun laporan keuangan diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus akan melakukan usahanya di masa mendatang. Dan dengan demikian, perusahaan dianggap tidak bermaksud melikuidasi usaha dan memperkecil atau mengurangi secara material skala usahanya. Apabila perusahaan akan melakukan hal tersebut, maka informasi mengenai rencana likuidasi dan penurunan skala perusahaan harus diungkapkan dengan laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Karakteristik yang digunakan IAI adalah dapat dipahami atau understandability, relevan keandalan atau reliability, dan daya banding atau comparability. Masing-masing elemen kualitas tersebut juga sangat tergantung pada kualitas lainnya seperti yang diungkapkan oleh FASB. Misalnya, relevan dipengaruhi oleh kualitas predictive flow, feedback flow, dan value dan diminished. Sementara kualitas keandalan ditentukan oleh faktor penyajian yang jujur dan wajar atau faithful representation.
substansi mengungguli bentuk atau substance over form, netralitas, perbandingan, pertimbangan sehat dan pengukuran. IAI juga mengakui adanya kendala dan penyajian informasi yang memenuhi kualitas informasi. Kendala tersebut meliputi ketepatan waktu penyajian, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Elemen laporan keuangan yaitu dibagi aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan, beban, pengakuan, yaitu proses pembentukan suatu proses yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah rupiah tertentu dan menyantumkan dalam neraca atau laporan laba atau rugi. Menurut IAI, pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan harus diakui apabila yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran yaitu proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca atau laporan laba atau rugi. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah yang pertama, biaya historis, yang kedua, biaya terkini, yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian, yang keempat, nilai sekarang. Kritik terhadap rangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditujukan pada proyek rangka konseptual meskipun tidak dikatakan bahwa proyek rangka konseptual tersebut gagal. Paling tidak, rangka konseptual tersebut berjalan atau berkembang agak lama. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, yaitu menganggap bahwa kerangka konseptual seharusnya merupakan pendekatan ilmiah yang didasarkan pada metode-metode yang umum digunakan pada penelitian ilmiah. Yang kedua adalah pendekatan profesional yang dipusatkan pada pemilihan tindakan yang dianggap paling baik berdasarkan nilai-nilai profesional. Pendekatan ilmiah yang pertama, deskriptif dan non-operasional. Yang kedua, asumsi, ontologi, dan epistemologi. Yang ketiga, perputaran logika. Yang keempat, disiplin yang tidak ilmiah. Nilai profesional. Yang pertama, kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Yang kedua, nilai profesional dan perlindungan diri. Mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Secara umum dapat dikatakan bahwa proyek rangka konseptual FASB merupakan proyek yang dianggap paling maju dalam menciptakan konstitusi akuntansi. Kerangka konseptual mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penentuan standar akuntansi. Kerangka konseptual harus dipraktikkan dalam dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan yang kerangka konseptual untuk dipraktikkan mungkin dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan ikatan keabstrakan dari karakteristik kualitatif dan rekomendasi lainnya. Keberterimaan kerangka konseptual mungkin dihadapkan pada kesulitan untuk memecahkan masalah atau konflik kepentingan di antara
para pemakai dan ancaman terhadap kemungkinan perubahan secara radikal. Dalam untuk menentukan keberterimaan kerangka konseptual adalah dengan memastikan kelayakan dan penelaran dan melandasi elemen kerangka konseptual. Yang pertama itu kerangka yang dianggap sebagai bentuk konstitusi. Aulomon pada tahun 1986 mengajukan perbedaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi memiliki kekuatan hukum, sedangkan kerangka konseptual tidak memiliki otoritas pelaksanaan. Yang kedua, konstitusi terdiri dari elemen yang bersifat arbitrer, seperti jangka waktu pemilihan jumlah anggota parlemen. Yang ketiga, ada perbedaan yang signifikan antara berbagai negara di dunia dalam merancang konstitusi. Yang kedua, Miller tahun 1985. Yang pertama, Accounting Principles Board mengalami kegagalan karena badan tersebut tidak memiliki kerangka konseptual. Yang kedua, FASB tidak dapat berhasil kalau tidak memiliki tingkat kerangka konseptual. Yang ketiga, kerangka konseptual akan menghasilkan standar dan konsisten. Yang keempat, kerangka konseptual dapat mengatasi standar dan berlebihan. Yang kelima, kerangka konseptual FASB hanya mencakup status quo dan dari praktik akuntansi. Yang keenam, proyek konseptual FASB membutuhkan dana yang lebih besar dari yang sebelumnya. Yang ketujuh, FASB akan merealisasi standar yang ada agar konsisten dengan kerangka konseptual. Yang ketiga, kerangka konseptual tidak dapat memberi jawaban atas semua pertanyaan yang timbul. Kerangka konseptual hanya memberi arah dalam menentukan standar dan mengurangi pengaruh terhadap pribadi yang tekanan politik dan membuat pertimbangan akuntansi. Peter tahun 1988. Kerangka konseptual IFRS. Dalam tahun 2002, IASB dan FASB telah mendatangi perjanjian Norwalk yang berisi komite mereka untuk melakukan konvergensi antara GAAP dan IFRS. Sebagai sebagian dari kerjasama ini, FASB dan IASB bekerja sama dengan mengembangkan kerangka konseptual yang akan menjadi dasar penyusunan standar akuntansi bersama. Proyek penyusunan kerangka konseptual ini meliputi 8 tahap, yaitu objektif dan kualitatif, caritis. Yang kedua, elemen and recognition. Yang ketiga, measurement. Yang keempat, reporting entity. Yang kelima, precision and disclosure. Yang keenam, framework for GAAP hierarchy. Yang ketujuh, applicability to the no for profit procedure. Kerangka konseptual IFRS. Jadi tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan berguna bagi menyedia modal. Revisi tersebut tujuan laporan keuangan membatasi pada General Purcell Financial Reporting. Oleh karena itu, informasi keuangan yang bertanda guna untuk memiliki kualitas relevans dan truthful reportation. Kedua kualitas ini sangat mempenting informasi keuangan dan
relevansi, tetapi tidak informasi tersebut tidak memenuhi vital represent, maka informasi tersebut tidak berguna. Sebaliknya, informasi itu hanya memiliki nilai yang rendah, tidak dapat relevans. Sekian banyak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.